singkat cerita, sekarang gimana Bang? Mau keluar dari agama Islam, lalu pengen jadi Kristen atau bagaimana? Atau Anda cerita sendiri? Eh, Gimana ya Bang? Masih bimbang saya sebenarnya nih, Bang. Jadi Masih bimbang. karena satu di Islam ini juga setiap dijumpain ustadz maupun apa itu Bang beda-beda kadang nih dia punya tuntunannya itu. Jadi kadang bingung juga. Nah, sedangkan saya mau ke Kristen ini juga salah satu pendeta ini juga kadang-kadang juga penjelasannya juga beda-beda gitu loh Bang. Oke, Jadi baik. makanya saya selama ikutin Edis TV ini, nah ini yang mana yang sebenarnya. Oke. Karena salat Edis TV ini masuk di akal lah. Oke, selama Anda nonton lah channel-channel begitu, ada yang Islam, ada yang Kristen, yang kira-kira penjelasannya itu mantap, kena di hati itu siapa? Nah ini Edis TV ini yang baru saya benar-benar masuk di akal, benar-benar yang apa ya, inilah nyataannya seperti inilah gitu. Yang selama ini saya cari-cari gitu ya. Iya. Oke. Oke. Ya, artinya mungkin saya tidak mau memaksakan Bang langsung seperti itu, karena sesuatu kalau dipaksa itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi saran saya kepada Bang Aris Munandar, pelan-pelan saja nonton video-video saya. Penjelasan-penjelasan apa yang saya utarakan. Intinya pesan yang saya sampaikan begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab kurang lebih 13 tahun. Intinya, jantungnya itu adalah menjadi seorang Islam adalah membuat Muhammad mengatur hidupmu, menuntun hidupmu untuk menuju kepada sorga. Itu menjadi seorang Islam. Tetapi bagaimana Muhammad memimpin seseorang menuju surga? Bagaimana Muhammad menuntun orang kepada hidup yang kekal, sementara dia sendiri ada di kuburan? Kalau kata Tuhan Yesus, orang mati tidak akan mungkin bisa menuntun orang mati. Orang buta tidak akan bisa mungkin menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya katakan Muhammad buta untuk menuju kepada hidup? Karena dia ada di kuburan. Tidak mungkin orang di kuburan memimpin orang kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus sebagai pengaturmu, sebagai pemimpinmu, sebagai pembimbingmu untuk menuju surga. Nah, sekarang apakah Yesus pantas? Apakah Yesus sanggup untuk memimpin orang menuju kepada hidup yang kekal? Kita baca di dalam Injil, Yesus mengalahkan kematian. Nah, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu menjadi satu validitas, menjadi satu stempel bahwasanya dialah satu-satunya yang layak untuk kita jadikan pemimpin, pengatur kita supaya kita menuju kepada hidup yang kekal. Begitu. Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup yang kekal. Semua cerita-cerita surga, hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian, semuanya akan menjadi omong kosong dan hanya menjadi dongeng-dongeng belaka. Saya mengimani ada kehidupan setelah kematian karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua sama seperti ayam, sama seperti nyamuk. Mati udah selesai, nggak ada kehidupan yang akan datang tuh, nggak ada. Begitu. Seperti itu. Jadi itu Bang intinya yang saya pelajari. Dan karena kebangkitan Yesus itulah murid-murid berpencar kepada seluruh dunia untuk memberitakan itu. Kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat nih? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka sebagai muridku. Seperti itu Bang. Jadi itu intinya, semoga Anda bisa merenungkan dan mendalami itu sendiri. Begitu Bang ya? Terima kasih, Oke. Bang. Sama-sama Bang Aris Munandar. Selamat siang. Ya, seperti itu.